أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan hidayahnya, inayahnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita lagi. Pembahasan masih masalah muqaddimah ya, dalam kitab Ushul Tsalatsah sebutkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melarang orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya untuk loyal kepada para musuh Allah dengan syarat apa? Musuh Allah yang memerangi, karena pada dasarnya mereka tidaklah menginginkan kecuali keburukan sebenarnya. Ini yang terjadi ya ikhwah. Nanti saya akan berikan contohnya ya, berikan contohnya. Makanya orang-orang yang beriman ya, mereka yang disebut sebagai orang-orang yang bertauhid, mereka tidak akan pernah mencintai musuh-musuh Allah Azza wa Jalla secara jelas ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Ya, Allah SWT mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali, teman setia, pemimpin. Ya, kenapa? Karena kalian mengucapkan kepada mereka berita-berita yang sampai kepada mereka, karena mereka telah mengingkari terhadap apa yang datang kepada mereka dengan perkara hak. Ini yang terjadi ya ikhwah. Makanya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, maka mereka nggak ada kebaikan sebenarnya, walaupun kelihatannya mereka akhlaknya ya, tapi inti akhlak itu bukan muamalah manusia dengan manusia, tapi inti akhlak kebaikan itu muamalah manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Karena yang memberikan petunjuk untuk manusia menjadi manusia yang baik adalah Allah Azza wa Jalla. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah SWT mengatakan, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik. Tsumma ladnahum asfala safilin. Tahu enggak maksudnya? Coba perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang yang beriman semenjak dari mudanya. Ya, karena pada dasarnya mereka ketika beriman, nih lihat, Al-Imam Ibn Qutaybah menjelaskan di dalam Zadul Masir, disebutkan bahwa yang disebut illal ladzina amanu, mereka
yang Allah Subhanahu wa taala tetap muliakan mereka kecuali orang-orang yang beriman di sini. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan sebaik-baik bentuk. Namun ketika mereka keluar dari ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan mereka serendah-rendahnya. Kecuali bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Disebutkan orang-orang yang beriman di sini adalah mereka yang beriman di waktu mudanya dalam kondisi fit untuk melakukan amal saleh. Maka kemudian di masa tuanya ya tidaklah berkurang amalan mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jaga. Walaupun mereka tidak mampu melakukan amal ketaatan di saat usia senja, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kalau mereka dikasih kekuatan, mereka tetap akan melakukan amalan tersebut. Karena pada dasarnya yang memberikan hidayah itu Allah. Maka ketika Allah berikan hidayah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka orang-orang yang istiqomah di atasnya. Ya. Dan nggak ngelihat taat pakai momen, nggak ada. Ya. Mumpung ini, nggak ada istilah taat tuh mumpung, ya ikhwah. Makanya sering kadang-kadang seseorang mengkonsepkan dirinya dengan konsep yang salah. Mereka mengatakan dengan bangganya lagi, mumpung di sini kita melakukan ini. Ini nggak seharusnya. Karena pada dasarnya Allah menginginkan ketaatan itu ya dilakukan terus-menerus, bukan di momen khusus. Makanya para ulama mengatakan apa? Di antaranya momen apa yang sering orang taat? Ramadan. Janganlah kalian jadi orang-orang yang kenal Allah hanya bulan Ramadan aja. Ya. Makanya di sini kita tahu bahwa kebaikan itu bukan diusahakan oleh seseorang, tapi petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Karena yang tahu mana yang hak, mana yang batil adalah yang menilai adalah Allah Azza wa Jalla. Inilah gambarannya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau ambil Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, karena pada dasarnya satu dengan yang lainnya di antara mereka sebagai pemimpin. Allah mengatakan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Tujuan utama seseorang itu kalau sudah nyeleweng, maka tujuan mereka buruk hidupnya. Allah mengatakan nggak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agamanya. Kadang-kadang kalau seorang sudah punya tujuan, kira-kira mereka akan berbuat baik sama kita, menghalalkan cara atau berbuat buruk? Jawabannya pasti akan berbuat baik untuk mengarah kepada tujuannya. Dan sering seseorang itu ketika menghukumi muamalahnya dengan hawa nafsunya, maka selalu mereka melihat dohir, bukan melihat pada aturan. Padahal Allah lebih mengerti apa yang terbaik bagi seseorang. Ketika Allah katakan itu buruk, pasti buruk. Tidak mungkin tidak. Jelas ya? Makanya seseorang kadang-kadang lucu. Ya, ketika seseorang diuji, ya, dengan ujian sehingga mereka supaya kembali kepada Allah, mereka mengatakan daerah ini nggak enak. Tapi ketika mereka dilulu oleh Allah Azza wa Jalla di tempat lain yang mereka tidak mudah melakukan ibadah di tempat itu, tapi mereka dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala dunianya, kata mereka ini tempat yang menjanjikan. Terjadi nggak? Banyak, karena orang mengukur kebahagiaan dari perkara dunia, bukan mudahnya dia melakukan agama atau tidaknya. Sedangkan ketika kaum muslimin di tempat minoritas, kira-kira mudah nggak melakukan ibadah? Leluasa nggak? Susah ya ikhwah. Terutama kita bicara soal berjamaah. Tapi karena kadang-kadang kita tergiur dengan akhlaknya bagus, dari segi muamalah dunia kita bicara, maka kita mengatakan itu adalah tempat yang menjanjikan. Karena kita lupa bahwa hidup ini bukan perkara dunia, tapi perkara ketaatan kepada Allah. Makanya ketika orang semakin taat, di puncak ketaatannya Allah uji mereka. Jelas. Namun ketika seseorang semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla, Allah bukakan dunianya selebar-lebarnya.
Inilah realita yang menjadi sebuah hal yang suka ditutup oleh seorang ketika mereka berbicara tentang permasalahan kehidupan. Maka mereka selalu mengatakan bahwa orang-orang yang mengingkari Islam akhlaknya jauh lebih baik daripada kaum muslimin. Karena pada dasarnya Allah akan uji ketika seseorang itu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Di puncak ketaatannya maka Allah akan uji mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukht. Karena Allah ingin lihat respon hambanya yang jujur tadi. Dikatakan kalau Allah cinta sama suatu kaum pasti Allah akan uji mereka. Maka ya ikhwah, seorang di puncak ketaatannya maka Allah akan uji mereka sebagai tanda bahwa apakah dia ridho kepada Allah atau justru dia berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Di puncak ketaatannya, ini yang kita harus paham. Makanya ujian adalah tanda cinta bagi orang yang taat. Tapi sebaliknya, seseorang di puncak kemaksiatannya Allah akan mudahkan urusan dunianya, karena Allah benci kepada mereka ketika mereka kembali kepada Allah karena pengingkaran mereka sendiri, karena pembangkangan mereka. Makanya umatnya para nabi di puncak kedurhakaannya. Kalau kita bilang, antum tahu nggak bagaimana cara Allah mengadab kaumnya Nabi Lut? Itu diadab di saat mereka syahwatnya lagi tinggi. Syahwatnya lagi tinggi, langsung Allah sikat, Allah binasakan mereka. Jadi di puncak kedurhakaannya karena dimudahkan urusan dunianya, ya. Kemudian Allah sikat dan Allah lanjutkan adab dunia dengan adab akhirat. Inilah realita yang bagaimana Allah berikan. Tapi beda dengan seorang mukmin. Di puncak ketaatannya ketika Allah uji, Allah jadikan ujian itu sebagai pengangkat derajatnya. Maka mereka semakin mulia di sisi Allah dengan ujian yang ada. Maka jangan pernah tertipu dengan kondisi sekitar yang kadang-kadang mendukung padahal itu menjerumuskan. Karena ujian itulah yang membuat kita selalu bisa kembali kepada Allah setiap saat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lihat sikap Nabi Ibrahim yang berlepas diri dari ayahnya dan kaumnya yang senantiasa berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim merupakan contoh orang-orang yang bertauhid sebenarnya. Bahkan bapaknya sendiri berlepas diri dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan kisahnya para nabi tentang bagaimana keluarganya yang bermasalah. Di antaranya siapa? Nabi Lut. Coba perhatikan nih. Siapa yang bermasalah dari Nabi Lut? Istrinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana kondisi Nabi Lut saat itu. Permisalan, ya. Permisalan digambarkan tentang wanita-wanita yang mengingkar, wanita-wanita yang kafir adalah permisalan bagaimana istrinya Nabi Lut. Sebentar. Ma'asyiral mu'minin, ada yang tahu ayatnya? Surat, ada yang tahu ayatnya? Terus nah, terus fakhanata huma. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan permisal wanita-wanita yang kafir, ya, adalah permisalan istrinya Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Kenapa? Dua-duanya di bawah pengawasan hamba kami yang saleh. Ya ikhwah, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut ini, ya, suaminya adalah seorang nabi nggak tanggung-tanggung, hamba Allah yang paling mulia. Tapi apa yang terjadi? Keduanya karena berkhianat. Berkhianatnya gimana?
Ngasih tahu kepada orang-orang yang ingkar, loyal. Betul apa enggak? Loyalnya dia kepada orang kafir menjadikan dia kafir. Istrinya Nabi Lut kerjanya apa? Ngasih tahu apa yang terjadi di dalam keluarganya kepada orang luar. Sampai dikatakan ketika ya ada tamu-tamu yang ganteng-ganteng tadi, Nabi Lut gak tahu kalau itu malaikat. Kalau tahu malaikat, tenang Nabi Lut. Kenapa? Saking gantengnya, takut Nabi Lut kalau tamunya kemudian diusik. Maka Nabi Lut berusaha untuk apa? Untuk melindungi tamunya. Kekhawatiran Nabi Lut yang luar biasa terhadap siapa? Istrinya sendiri. Dan terjadi ikhwah. Maka kemudian istrinya memberitahukan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka datang dalam posisi apa? Beringas. Ya, dikatakan dalam posisi beringas di sini. Akhirnya Nabi Lut diserang oleh mereka dan didatangi dengan mengatakan keluarkan tamu-tamumu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini, sebentar. Ini dia. Allah mengatakan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a. Allah mengatakan keduanya itu berkhianat, ya, dan tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah Azza wa Jalla. Karena pada dasarnya, ya, ketika ya datang tamu-tamunya, maka kemudian disebarkan oleh istrinya Nabi Lut, sehingga kaumnya itu dengan datang dalam posisi apa? Yuhra'un. Tahu yuhra'un? Yuhra'un ini datang dalam posisi syahwatnya memuncak. Antum bayangin, orang kalau sudah syahwatnya muncak, dibutakan, pokoknya tujuannya bagaimana bisa menuhin syahwatnya. Gara-gara kabar dari siapa? Dari istrinya sendiri. Dan ini realita. Allah gambarkan bagaimana kalau seandainya seseorang yang dikatakan muslim tadi, kemudian mereka berkhianat dengan menyampaikan kepada musuhnya, maka tujuan musuhnya untuk merusak Islam bakal dilakukan. Jelas. Inilah realita bagaimana gambaran, dan ini gambarannya bukan cuma sekali, beberapa terulang sebelum-sebelumnya, dan mereka disebut sebagai para pengkhianat, dan mereka disebut sebagai orang-orang kafir yang enggak selamat. Karena Islam itu, ya, mereka satu dengan yang lainnya saling memuliakan, dan mereka asyidda'u 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir, punya prinsip kaum muslimin. Kalau tidak punya prinsip, maka pada dasarnya Rasulullah SAW mengatakan kita akan seperti hidangan. Jelas ya? Karena Rasulullah SAW mengatakan yushaku an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman aku takut terhadap kalian kaum muslimin. Kenapa? Kalian akan didatengin seperti hidangan, sebagaimana seorang lagi berkumpul untuk makan. Ini menunjukkan pada waktu itu lemahnya luar biasa. Kemudian para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu ya Rasulullah, apakah di saat itu kami itu sedikit? Kenapa kok dikerubutin? Tahu dikerubutin ya? Jadi musuh bersama. Dan ini realita nggak? Terjadi. Ya, kata Rasulullah, bal antum katsirun. Kalian itu pada waktu itu jumlah kalian banyak. Kenapa? Walakinnakum kal ghutha'is sail. Enggak punya prinsip. Kalian itu di saat itu seperti buih di laut yang kemana ditarik ngikut. Kemudian apa? Wala yanzi'annallaha min qulubikum aduwikumul walayanzi'annallaha min qulubi aduwikumul mahabah. Dikatakan apa? Allah akan menarik dari hati musuh kalian rasa takutnya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan salah satu penyebab Rasulullah kenapa kok mudah menang. Kata Rasulullah mengatakan nusirtu birra'ab masirata syahr. Aku dimenangkan oleh Allah Azza wa Jal dengan rasa takut musuhku perjalanan sebulan. Jadi sebelum datangnya para musuhnya, mereka sudah gemeteran dulu.
hatinya udah kocak. Kenapa? Karena para sahabat itu mengikuti Rasulullah SAW, sehingga hati mereka kuat dan gak ngelihat jumlah. Tapi sekarang yang ada kaum muslimin ketakutan dengan pikirannya sendiri. Kenapa? Karena di saat itu musuhnya Allah cabut rasa takutnya dan kita dikasih ketakutan yang begitu dahsyat. Gara-gara apa? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Akhirnya setiap apa yang menjadi tren ngikut. Padahal tren ini kebanyakan manusia ini baik atau buruk kita bicara. Ya, Allah katakan kebaikan manusia itu buruk. Sedangkan kaum muslimin ketika mengikuti kebanyakan maka mereka menjadi kaum mayoritas yang kebanyakan akan melakukan perkara-perkara keburukan. Makanya kenapa tidak boleh mualah terhadap orang-orang kafir? Karena pada dasarnya mereka menginginkan keburukan. Sebagaimana istrinya Nabi Lut ketika mengikuti orang-orang kaumnya, maka mereka menjadi buruk yang sebenarnya dan keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan, tahu nggak berapa jumlah kaumnya Nabi Lut yang beriman kepada Allah? Ada yang tahu? 3 tok. Siapa? 1 Nabi Lut, yang 2-nya anaknya perempuan. Sisanya semuanya gitu semua. Istrinya ngapain? Istrinya sebagai penyampai. Dan Allah sebut kafir, loyal. Inilah realita gambarannya, ikhwah. Jelas, Ustaz, bagaimana kalau mereka tidak memerangi kita? Ini kondisinya lain ya, ikhwah. Ya, karena orang-orang ini selama mereka tidak memerangi kita, maka kita diperintahkan untuk berbuat adil kepada mereka. Kenapa? Ini dia dalilnya. Ya, secara muamalah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka dengan syarat apa? Tidak memusuhi agama kita. Makanya disebut dengan apa? Kafir dimni. Kalau kafir harbi itu memusuhi, memerangi. Dimni namanya. Kafir yang ada posisi di bawah tanggungan dan ada perjanjian. Ini lain kondisinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Mumtahanah ayat 8. Allah mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memusuhi kalian, memerangi kalian dalam perkara agama. Jelas posisinya kalau ini. Ya. Kemudian walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Tahu nggak kisahnya? Bagaimana kemudian Allah berikan wahan? Hati-hati. Antum tahu kisah istana terakhir di daerah Andalus? Apa namanya? Al-Hamra. Tahu? Al-Hamra yang terkenal. Sampai sekarang masih ada tuh istananya. Tahu kisahnya bagaimana istana itu terjadi? Subhanallah ya ikhwah. Bagaimana Allah SWT berikan setiap generasi selalu muncul kelemahannya gara-gara apa? Dunianya lebih gede. Sekali orang sudah dunianya lebih besar, maka buat ibadah setengah mati. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa dzikir buat badan itu kayak makanan. Jelas ya? Kalau badannya sakit, makanan enak nggak masuk? Tidak. Sedangkan tahu nggak yang membuat hati kita sakit? Kata Syekhul Islam Taimiyah, cintanya seorang pada dunia. Sehingga kalau orang sudah berat sama urusan dunia, otomatis mau ngucap dzikir setengah mati. Karena mereka merasakan dzikirnya pahit semua. Dan ini realita. Maka ujung terakhir kisah Al-Hamra, kalau antum tahu, bagaimana rajanya ketakutan buat perang, padahal mereka diperangi secara jelas. Akhirnya apa? Kata orang-orang yang tadi, ada namanya pemimpinnya perempuan, ratu siapa lupa saya, Isabella, sah. Ya, rajanya dikasih tahu sama Ratu Isabella dengan mengatakan, serahkan istanamu, rakyatmu aman. Jelas. Maka kemudian si raja dan keluarganya keluar dalam posisi tanpa ada peperangan sama sekali. Antum tahu, begitu keluar kerajaan dikuasain, rakyat dibantai habis dibantai bersih. Dan ini realita. Kenapa?
Karena rajinnya udah berat sama dunianya, karena akhirnya takut. Makanya dikatakan apa? Alwan hubud dunya wa karahiyatul maut. Itu selalu terjadi dalam setiap jatuhnya generasi kaum muslimin dengan kasus yang sama. Antum mau dinasti Umayyah, Abbasiyah, Mamalik, semuanya masuk semua dengan penyakit yang sama, cinta dunia, takut mati, satu paket. Selama dunia antum masih berat, maka selama itu jangan harap kita bisa melakukan urusan agama ini dengan baik. Akan banyak hal yang asalnya haram antum berusaha halalin dengan cari dalil gimana caranya. Berapa banyak orang-orang yang tidak mau keluar dari sistem ibadah dan lain sebagainya, karena dengan alasan kalau nanti saya keluar saya makan apa. Padahal kita meyakini bahwa pemberi rezekinya adalah Allah Azza wa Jalla. Dan kita selalu mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi itu apa yang terjadi? Tidak terjadi bagi orang-orang yang mereka lebih berat dunianya. Sampai ada sebuah kehidupan kerja, pemimpinnya bukan pemimpin muslim di dunia kerja itu. Ketika datang perintah sholat, waktu sholat, kemudian orang disuruh ikut rapat sampai habis sholatnya, tapi kita rela untuk terus mengikuti sampai sholat kita hancur. Kenapa kita ngikutin seperti itu? Karena satu hal, takut nanti kalau saya keluar makan apa. Selalu alasannya klasik. Betul apa enggak? Dan inilah realita ya ikhwah. Bagaimana kemudian kita ditakut-takutin dengan dunia sehingga menghalalkan segala cara. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, nanti sayati zamanun, akan datang sebuah zaman di mana ketika seseorang mencari rizki, ya, dia tidak tahu amin halal atau min haram. Sudah nggak peduli lagi dia dari halal atau dari haram. Yang penting dapat. Itu prinsip ketika seseorang sudah masuk ke dalam penyakit cinta dunia, takut mati. Jelas. Dan ini yang membuat seseorang akhirnya apapun yang terjadi pokoknya saya aman. Dunia saya aman, saya nggak peduli dengan apa yang terjadi. Mau agama kita rusak, kita nggak peduli. Na'udzubillahi min dzalik ya ikhwan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan kenapa kita tidak boleh, ya, tidak boleh loyal kepada orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Karena secara keyakinan hati kita tahu bahwa musuh Allah, mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya, ya, dengan berbuat apa? Kesyirikan dan kekufuran, ya. Ini merupakan konsekuensi orang-orang yang bertauhid tidak boleh sama sekali loyal terhadap para musuhnya selama mereka bukan orang-orang yang memerangi agama dan juga urusan syariat. Kalau selama mereka dalam posisi muamalah selama dalam koridor baik, maka kita bermuamalah boleh. Tapi ketika sudah muamalah dalam urusan agama, maka jelas kondisinya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Bahkan kalau judulnya masalah maksiat, apalagi kekafiran, masalah maksiat, siapapun yang kita hadepin, sampai kelasnya orang tua, kalau nyuruh maksiat tidak ada ketaatan sama sekali. Jelas ya ikhwah, apalagi sampai urusan antara Islam dengan kekafiran. Ini jelas. Karena pada dasarnya kita hidup karena Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan lagi. Kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu menuju kepada ketaatan. Kenapa? Innal hanafiyah millata Ibrahim. Sesungguhnya ya, Hanafiyah. Istilah Hanafiyah di sini adalah bersikap lurus. Yaitu an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Hanafiyah itu diartikan ada dua, yaitu apa? Engkau beribadah kepada Allah semata dan juga engkau melakukan keikhlasan. Ya ikhwah, setiap para nabi sampai para ulama mengatakan para nabi itu agamanya satu. Jelas? Nabi itu semua dari awal sampai akhir agamanya satu. Tahu yang disebut satu agama? Apa itu? Dua hal ini itu yang disebut dengan satu agama. Semua perintah di awalnya dua perkara, nyembah Allah
bertauhid sama ikhlas semua. Jadi kalau kita runut semua dari kisahnya, dari mulai perintahnya, Rasul pertama siapa? Nabi Nuh, Rasul pertama itu. Nabi Adam, bapaknya para manusia. Paham ya? Rasul pertama yang Allah utus itu Nabi Nuh. Ya, dan itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, tentang bagaimana syafaatul udma. Nanti ketika manusia dikumpulkan ya di padang mahsyar, kemudian mereka mencari pembelaan. Di antaranya datang kepada Nabi Adam dengan mengatakan anta abul bashar, engkau bapaknya para manusia. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membentukmu dan menciptakanmu. Ya, kemudian wa nafakha fihi min ruhi, dan Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya kepadamu. Ya, kemudian begitu ke Nabi Nuh, anta awwalur rusul, engkau rasul pertama di atas muka bumi, itu Nabi Nuh. Jelas ya? Jadi jangan sampai salah kita. Ya. Nah, rasul pertama sampai yang terakhir semua intinya perintahnya sama. Tauhid, ikhlas. Tauhid, ikhlas. Apa buktinya? Perhatikan baik-baik. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam perkara tauhid dan keikhlasan di sini disebutkan ibadah itu adalah bertauhid dan juga meninggalkan apa? Tauhid. Karena pada dasarnya ya, Al-Imam Qatadah mengatakan ursilatur rusul bil ikhlasi wat tauhid. Para rasul itu diutus oleh Allah Azza wa Jal, para rasul semua ya, diutus dengan mengajarkan apa? Ikhlas dan tauhid. Ini ajaran intinya di situ. Kalau ininya dapat, maka apa yang dilakukan dalam ibadah diterima. Jelas? Karena pada dasarnya juga sesuai dengan aturan. Tapi selain sesuai dengan aturan, inti dakwah para nabi adalah bicara masalah ini. Ini pokok utama diterimanya sebuah amal. Kemudian apa? Wala yuqbalu minhum, dan gak bakal diterima amalan hatta yaquluhu wa yuqirru bihi. Dikatakan gak bakal diterima sebuah amalan sampai mereka berkata dengan apa? Kata-kata tauhid dan ikhlas, dan sampai meyakini di dalam hati, sampai mengamalkan dengan sebenar-benarnya. Begitu dua hal ini hilang, maka otomatis sebaik apapun ibadahnya, orang ngomong kita baik sama Allah ditolak total. Makanya kenapa ya penulis menulis tentang salah satu usul, di antaranya beribadah kepada Allah, intinya yang Allah minta dua, ikhlas, tauhid. Ikhlas apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kita beribadah kecuali ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa? Kalau kita bicara syariat. Kalau syariatnya beda-beda. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam Taurat ada syariat tersendiri, Injil ada syariat tersendiri, Quran ada syariat tersendiri. Makanya ulama mengatakan bahwa al-anbiya, Rasulullah SAW sampai mengatakan apa? Al-anbiya ikhwatun min alat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Kata Rasulullah SAW, para nabi itu saling bersaudara sebapak. Dari siapa? Dari siapa? Nabi Ibrahim, ya ikhwan. Karena dikatakan generasi manusia ada dua, jangan salah. Generasi manusia terjadi ada dua generasi. Generasi pertama generasinya Nabi Adam. Terjadi kepunahan manusia enggak? Kapan? Zamannya Nabi Nuh. Kemudian keluar lagi generasi baru setelah Nabi Nuh. Ya ikhwah, antara Nabi Adam sampai terjadi kesyirikan zaman Nabi Nuh 10 abad. Asyarata qurun. Ya. Itu semuanya mereka cuman nyembah Allah. Enggak disebutin tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, enggak ada. Tahu enggak yang mecah tauhid siapa?
Ada yang punya jawabannya? Siapa yang mecah tauhid menjadi beberapa? Siapa? Ulama? Bukan. Salah besar. Ada yang tahu siapa yang mecah tauhid? Rasulullah? Bukan. Bukan. Yang mecah tauhid adalah orang kafir sendiri. Loh, Ustaz, kok bisa, Ustaz? Kenapa orang kafir disebut memecah tauhid? Ya, tauhid itu pada dasarnya nggak boleh dipecah. Ya, yang ini saya jelaskan. Coba antum lihat nih. Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Kana baina Adam wa Nuh asyrata qurun kulluhum al-Islam, ya kan? Semuanya berdasar agamanya apa? Islam. Semua 10 abad tuh. Baru setelahnya kesyirikan itu adalah pemecah tauhidnya. Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 106. Perhatikan ayatnya. Allah mengatakan wa may yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Allah mengatakan dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Tahu maksudnya? Pengertian iman di sini, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, jawaban mereka apa? Setiap generasi para nabi, jawaban mereka seperti itu. Jelas ya? Tapi giliran berdoa, mintanya ke siapa? Double. Tahu ya? Minta ke Allah disertai dengan yang lainnya. Walaupun yang lainnya sebagai perantara, tapi jujurnya arahnya satu apa dua? Dua. Dan ini disebut sebagai pemecah tauhid. Rububiyahnya mereka yakini, uluhiyahnya enggak. Jelas. Berarti siapa yang mecah tauhid di sini? Kaum musyrikin. Itu yang mecah tauhid. Sekarang Fir'aun mecah tauhid enggak di sini? Yang diingkari apa? Rububiyahnya. Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Rububiyahnya sama Fir'aun diingkari. Jelas? Jadi kaum musyrikin itu yang mecah sendiri, bukan para nabi sebelumnya. Makanya akhirnya mereka kelihatannya ngomong saya beriman sama Allah, tapi pas minta larinya kemana? Dua arah. Padahal Allah minta arahnya satu. Ini yang kita nggak sadari, betul nggak? Oh, tauhid dipecah-pecah. Yang mecah orang musyrik. Karena dulunya mereka nyembahnya satu, bicara asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah itu jadi satu, dan disebut sebagai Islam. Jelas di sini, paham? Ya. Ini kaidah yang kita tidak boleh hilangkan sama sekali. Makanya dibaginya tauhid itu untuk memudahkan karena terjadinya kesyirikan. Saya kasih contoh kasusnya. Tahu nggak kafir Quraisy itu kalau bertalbiyah, talbiyah awalnya benar. Ya, kata mereka apa? Labbaika la syarika lak. Ya. Aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Sampai di sininya benar. Ya apa enggak? Jelas ya? Sampai begitu mau diterusin kata Rasulullah, qat, sudah cukup. Awalnya benar, sudah selesai. Setelahnya disebutkan illa syarikan huwa laka tamliku huwa malak, kecuali sekutu yang engkau miliki. Mereka tidak memilikimu dan engkau yang menguasai mereka. Jelas? Yang menisbatkan sekutunya siapa di sini? Orang Quraisy. Berarti disebutkan Allah punya sekutu enggak di sini? Punya. Dan itu diakui sama orang Quraisy. Kecuali sekutu yang engkau miliki. Jadi kalau kita istilah kita nih, kayak orang bermuamalah sama jin. Kata apa? Jin ini kan juga makhluk Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak mungkin jin bisa nolong kita. Betul nggak? Iya. Metodenya sama. Metode yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dalam melakukan kesyirikan sama. Ini kan berhalanya punya Allah semua. Paham ya? Kalau Allah tidak mengizinkan berhala itu untuk menyampaikan ke Allah, maka nggak bisa.
Ini namanya sistem putar balik ya ikhwah. Bagaimana syubhat yang sangat luar biasa masuk ke otak kita ketika masuk akal tuh. Naudzubillah min dzalik. Jelas di sini akhirnya terjadi kesyirikan. Padahal Allah mau nggak untuk bicara ada yang lain sebagai penyampai? Allah nggak mau. Beribadah langsung, Allah minta direct langsung. Sedangkan seseorang ketika mereka melakukan kesyirikan, mereka mengatakan, cuman penyampai doang. Dan penyampainya apa? Akal-akalan sendiri. Karena Allah memerintahkan buat bertauhid. Dari dulu para nabi nggak pernah menyampaikan satupun mengatakan boleh pakai perantara. Dari dulu, pertama sampai terakhir. Jelas? Berarti syariat terjadinya seperti ini gara-gara apa? Akal manusia. Jelas ya ikhwah? Maka inti para nabi perintahnya adalah yaitu agama mereka wahid, agama mereka satu. Kenapa? Karena ikhlas dan tauhid. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka itu ya bapaknya dari bapak yang sama dengan ibu yang berbeda-beda, sedangkan agama mereka adalah satu, yaitu agama tauhid. Dan ini disebut adalah Hanafiyah. Agama satu di sini yaitu bertauhid kepada Allah, dan ikhlas disebut sebagai Hanafiyah, sikap lurus, condong kepada kebenaran, jelas, dan jauh dari kebatilan. Dan itulah sifatnya Nabi Ibrahim. Yes. Kita lanjutkan sedikit kemudian kita tutup. Wa bidzalika amarallahu jami'in nas wa khalaqahum laha. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh manusia buat apa? Nih, illa liya'budun. Dengan itulah, karena itulah Allah ciptakan manusia. Karena itulah. Kata-kata illa liya'budun. Istilah liya'budun ay yuwahhidullah. Ya, ini istilahnya. Tauhid dan ikhlas. Inti kata-kata liya'budun. Jelas? Kalau ininya hilang, otomatis disebut ibadah? Tidak. Berarti perjanjian kita sama Allah rusak nggak? Habis. Kalau sudah rusak, maka Allah menempatkan orang yang dimurkai. Ada celah keberuntungan hidupnya? Tidak. Walaupun orang mengakui semua manusia mengingat kita baik, tapi begitu Allah murka, maka celahnya habis dan hilang. Jelas ya ikhwah? Jangan sampai. Makanya kenapa kita harus belajar ini? Karena ini inti perjanjian kita sama Allah. Perjanjiannya ada di sini. Ibadah, yaitu tauhid dan ikhlas. Sekali nyeleweng, maka disitulah Allah akan mencabut keberuntungan hidup kita. Katanya Allah mengatakan apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Dan itu pasti. Kalau kalian melakukan kesyirikan, aku akan batalkan amalan. Tapi konsekuensi batal ada dua. Kalau syirik besar, maka total amal seumur hidupnya hilang. Jelas? Kalau syirik kecil, amal di saat itu hilang. Tapi judulnya dua-duanya batal. Bedanya adalah total sama saat itu. Jelas di sini. Ini yang membuat karena kita ngerusak perjanjian sama Allah. Karena seumur hidup kita ada perjanjian, yaitu ibadah. Begitu perjanjiannya rusak, maka hidup kita nggak ada bedanya kita, bahkan lebih parah daripada binatang. Makanya tsumma radatnahu asfala safilin. Ini realitanya. Ingat itu. Begitu perjanjiannya rusak, kita direndahin sama Allah serendah-rendahnya. Kalau perjanjiannya baik, maka kita dimuliakan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi posisi kita cuma ada dua, antara mulia atau hina. Jelas ya ikhwah? Oke. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas tentang masalah ya perintah-perintah apa saja dan bagaimana keutamaan Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu Rasulullah disuruh ngikutin,
sampai kita juga disuruh ngikutin Nabi Ibrahim. Apa aja yang terjadi pada Nabi Ibrahim, insya Allah kita bahas di pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah untuk istiqomah di atas tauhid dan sunnah, serta mudah-mudahan Allah SWT tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.